Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita berada di hari Senin. Secara normal kami berusaha rutin di bulan-bulan di luar Agustus, kita akan mengangkat Atibum Nabawi, ya, bertalian dengan kesehatan jiwa raga kita sebagai anak bangsa Indonesia, sebagai bagian dari anak-anak bangsa dunia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebelum masuk pada materi inti, foto di sebelah kami adalah Romo Guru Kasri. Beliau murid dari Eyang Raden Tanoyo, sesepuh yang ada di Kesultanan Surakarta Hadiningrat. Karena itulah kami mengangkat tema manut ning ojo katut sebagai salah satu wejangan dari Eyang Raden Tanoyo melalui Romo Guru Kasri yang ada di Jalan Panglima Sudirman, Kota Batu. Kampungnya dulu disebut Kelebengan. Beliau sudah tidak bersama kami lagi, kapundhut untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga murid-murid beliau, santri-santri beliau, baik yang berasal dari agama Islam seperti yang dianut oleh Romo Guru Kasri, maupun Katolik, Kristen Jawi Wetan, Protestan, aliran-aliran kepercayaan atau para penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Konghucu, Hindu, murid beliau tersebar di seluruh Indonesia. Karena itu kami sangat berbahagia sekali oleh Allah disatukan dalam rumpun kajian tasawuf yang sangat istimewa yang dituturkan dalam bahasa Jawa. Dan beliau tidak membuka padepokan secara khusus, tetapi semuanya berjalan dengan alami. Jadi di dalamnya juga tidak ada baiat untuk menjadi murid atau santri beliau, dan juga tidak ada teken prestasi, ya, uang SPP dan yang lainnya, tidak ada. Bahkan meskipun kami ini masih termasuk keponakannya, ketika kami sekedar membawa buah tangan dan beliau tidak ada di rumah,
kemudian Bude, yaitu istri dari Pak D. Kasri ini, tidak di rumah. Saya titipkan pada putrinya. Maka buah tangan itu sama sekali tidak disentuh. Sampai dengan kami datang. Setelah kami datang ditanya, itu dari siapa, maksudnya apa. Sungguh luar biasa. Qanaah, keserdanaan sekaligus keistimewaan dari guru kami sekaligus murid dari Eyang Raden Tanoyo. Karena beliau sudah sampai pada tataran ngangsu kawruh sekaligus menjalankan. Jadi menimba ilmu sekaligus menjalankan ilmu, diminta keluar dari keraton Surakarta Hadiningrat, mengamalkan satu hal yang jujur saja kami tidak mampu menjalankannya, yaitu Nista Raja Utama. Maksudnya, maknanya, berperilaku hidup keseharian dan tidak bekerja sama sekali dalam 1 tahun. Dan Romo Kasri tidak termasuk orang yang kaya raya. Hanya cukup sebagai seorang supir Batu Jakarta ketika itu. Nah, ketidaksanggupan murid-murid beliau untuk melakukan itu tetap dihargai dan tidak juga disuruh melakukan itu. Apa yang diwanti-wanti sama Eyang Raden Tanoyo, dawah Romo Guru Kasri melalui Romo Guru Kasri kepada kami, kepada seluruh santri atau murid-muridnya, yakni adalah satu kalimat yang sangat pendek, terdiri dari 4 kata. Manut ning ojo katut. Patuh tetapi jangan menurut. Makna hikmatologisnya sangat mendalam. Dan setidaknya khususnya kepada kami tidak diwedar, tidak diberikan pencerahan, hanya diberikan rangkaian kata itu saja. Manut ning ojo katut. Tema ini kami meyakini sangat sesuai dengan proses pemilihan umum daerah, pemilu kada. Mengapa kami anggap sesuai? Setidaknya itu merupakan hipotesis kami. Tetapi lebih dari itu sudah pernah kami teliti. Sekali lagi di tahun 1983, 1984 di Kabupaten Jombang. Manut ning ojo katut. Patuh tetapi jangan ikut. Patuh pada pemerintah, patuh pada partai yang Anda pilih,
patuh pada orang yang Anda dambakan. Tetapi kepatuhan itu tidak selalu harus menuruti keinginan apalagi syahwat mereka. Karena apa? Ternyata begitu saya gali secara mendalam, kalimat manut ning ojo katut itu sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kami konfirmasi kepada Romo Guru Kasri, beliau mengiyakan sambil tersenyum dan khas sembari rokokan kretek. Apa yang kami maksudkan? Istabti qalbaka. Tetapkanlah, putuskanlah dengan hatimu. Meskipun banyak orang mencerahkan, banyak orang menawarkan pendapat, banyak orang menawarkan gagasan. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu berpikir tidak hanya ketika itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa asbabul nuzul Al-Quran dan asbabul wuruj dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW itu hanya berlaku ketika itu, maka itu adalah bentuk kebodohan sekaligus kesombongan. Bodoh karena tidak mau untuk mendengarkan pendapat orang lain, sombong karena dia merasa benar dibandingkan pendapatnya orang lain. Karena Rasulullah Muhammad SAW di antara 6 mukjizat yang beliau katakan tidak dimiliki oleh seluruh nabi yang lain, seluruh rasul yang lain, satu di antaranya uktitu jawami al kalim. Aku memiliki kalimah yang paripurna syarat makna. Karena itu di dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Karena itulah kalau kita merujuk di dalam hadisnya Imam Al-Baihaqi, ketika kamu semua, wahai ulama, wahai anak manusia, mencoba untuk menggali Al-Quran, maka ketakjubannya tidak pernah akan selesai. Jadi mutiara hikmah mukjizat Rasulullah Muhammad SAW yang berupa Al-Quran itu tidak pernah usai dikaji oleh siapapun, seberapapun hebatnya ulama berkumpul sedunia. Karena itu ngendikan sabda dawuh dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan para pejalan sufi terbiasa yang termasuk para sesepuh Jawa sampai hari ini kita masih mendengarkan tutur yang begitu teratur, kata yang begitu beretika mempesona, dan perilaku sederhana yang sangat istimewa. Bahwa apa yang dikemas dalam bahasa Jawa itu bukan seperti yang dituduhkan kebanyakan orang. Karena begitu kita ceramah memakai bahasa Jawa, maka saudara kita yang tidak mengenal kosakata Jawa dengan bagus, dia menuding itu adalah orang sinkritisme. Tidak mengapa. Mudah-mudahan diberikan pencerahan oleh Allah melalui kalbunya. Nah, bagaimanakah menerapkan istabti qalbaka wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka? Manut ning ojo katut, manut ning ojo katut, manut ning ojo katut. Kita dengar suara dari calon wali kota, calon bupati, calon gubernur
dengarkan semua, silahkan. Ajakan mereka silahkan ikuti. Tetapi jangan mematuhi kecuali dengan ketatapan hati. Hati yang baik adalah hati yang senantiasa terpelihara dari zikrullah, dengan zikrullah. Senantiasa nafasnya tiada henti kecuali zikir pendeknya yang agak panjang Allah, yang agak panjang sedikit ya Allah, agak panjang sedikit ya Allah, ya Rahman, agak panjang sedikit ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan pernah lalai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Meskipun kami warga Perserikatan Muhammadiyah di luar tahiyat duduk iftirash, kami pun tidak alergi, tidak segan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena satu saat Rasulullah bersabda, Ana sayyidun nabiyina. Saya adalah penghulu, pemuka dari para nabi. Insya Allah dari hadisnya dari Imam Al-Baihaqi. Dan jika disebut Rasulullah itu dengan Sayyidina di luar ibadah maktubah bagi kami, ya, maka mengapa tidak? Karena memang beliau adalah uswatun hasanah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hanya menerapkan manut ning ojo katut, maka pemilu kada tahun 2024 akan lebih berkualitas. Silahkan ibu dan bapak serta saudara menerima sembako, menerima uang, ya, dari para calon eksekutif. Silahkan terima saja. Tetapi ketika di bilik, sebelum dibilik, berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu Allah, persis di pintu. Pintu ditutup, dikunci, berangkat ke TPS. Begitu masuk TPS giliran panjenengan, jangan pernah berpikir tentang sembako dan uang yang diberikan. Karena boleh jadi satu orang, satu keluarga itu diberi dari beberapa calon. Kalau di Kota Malang ada 4 pasangan calon. Kalau panjenengan diberi 4 pasangan calon, terima semua saja. Ya. Kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa itu kan jelas money politik gitu ya. Politik uang. Nah, kalau makna money politik itu ya, sesungguhnya adalah politik yang dibelanjakan dengan bijaksana. Tidak perlu kita tanya dari uangnya dari mana, sembakonya dari mana. Karena tidak etis. Ya. Kalaupun Anda mencoba mengetahui dalam hati bahwa ini adalah sogoan, ini adalah suap, ya, hilangkan karena dia tidak mengatakan ini suap dari saya. Tidak demikian. Biasanya etis sambil tersenyum, kemudian mohon maaf ini sekedar, dan seterusnya. Kita prasangka baik saja, ya. Boleh jadi pikiran saya salah, ya, tidak harus dituruti, tapi ini pendapat, ya, pendapat yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis, di mana kita itu diminta oleh Allah bil adli wal ihsan. Pesannya khatib di akhir khutbah itu, ya. Ihsan di sini baik, dan baik itu termasuk menerima dengan baik pemberian calon-calon legislatif, ya, memberikan hadiah apapun terima saja dengan baik. Ya, setelah itu Anda silakan pilih dengan baik tanpa mengingat pemberian itu, tapi Bismillahirrahmanirrahim, ya, sambil berjalan
ke arah TPS, ya Allah tunjukkan saya memilih yang mana. Kemudian di TPS tidak ada yang dipilih. Nah, jangan sampai dikosongi tanpa dicoblos. Kalau tidak ada petunjuk dari Allah dalam hati, ya pilih semua saja. Tiang, 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 tiang. Itu. Tapi saya yakin Allah akan menunjukkan siapa yang paling berhak menjadi pemimpin, bukan penguasa. Karena kalau pemimpin maka dia akan berbuat adil dan baik, bukan netral. Netralitas tidak ada di dalam Pancasila. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adil sekaligus ihsan. Kenetralan bagi seluruh rakyat Indonesia tidak ada. Karena itulah hanya membual orang yang menganjurkan, mengajak untuk netral. Netral itu kalau giginya mobil itu atau motor tidak fungsi kecuali berhenti. Nah, kalau berhentinya di tengah jalan yang turun, maka dia akan nyelorot, ya. Kalau naik, ya akan mundur. Jadi tidak ada hidup kok netral, itu tidak ada. Ya. Sudah pernah kami bahas, tidak ada kenetralan di dalam hidup ini. Yang ada adalah pilihan. Dan kita memilih yang terbaik. Kita doakan semuanya, supaya bangsa Indonesia berhasil diridhoi Allah memilih calon-calon pemimpin, bukan calon-calon penguasa. Kalau calon penguasa itu lebih banyak menghasilkan derita. Karena apa? Ketika hutangnya banyak, maka rakyat akan ditumpuk dengan segala pajak, kemudian segala macam sembako, BBM, semua meroket ke angkasa. Ya, itu dampak dari demokrasi yang buruk, seburuk oligarki. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga bangsa Indonesia senantiasa dirahmati oleh Allah, sehingga Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur itu terwujud di bawah dasar negara Pancasila dan di dalam pedoman kitab suci masing-masing kita, bangsa Indonesia yang beragama, berkepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf, terima kasih atas segala dukungan Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.